Halo, hai semua. Ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini saya mau ngebahas tentang YouTube Sahas Inisiatif, bagaimana awal mulanya YouTube ini dibangun sampai akhirnya kita bisa dimonetisasi. Jadi, ikutin sampai habis ya. Well, mungkin banyak orang yang berbicara tentang YouTube di luar sana, tentang bagaimana awal mula YouTube pemula dan sampai kembangnya sebuah YouTube mereka. Di sini saya ingin meng-highlight dua hal penting, yaitu yang pertama, platform YouTube sangat beda dengan platform sosial media lain. Kalau misal di Instagram, di Facebook, kebanyakan adalah tentang privasi seseorang, tentang foto-foto kehidupan mereka, tapi di YouTube ini lebih kepada hal yang memang dibawa kepada fokus ke penontonnya. Maksudnya adalah hal-hal yang sekiranya bisa berguna untuk penonton. Jadi tidak hanya sekedar kehidupan sehari-hari saja. Kalau memang itu tidak cukup menginspirasi, saya yakin pasti akan ditinggal oleh orang lain. So, butuh motivasi penting untuk bisa mengembangkan YouTube itu. Karena kenapa? Ini akan membuat kita bertahan dalam membuat video-video YouTube. Misalnya, niat pertama adalah biar orang lain itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, ini juga penting ya, karena kadang walaupun hanya sedikit yang mendengarkan, tapi mereka cukup setia terus mendengarkan video kita, terus menonton video kita, juga cukup memotivasi kita. Karena kebutuhan kita untuk diakui itu bisa didapatkan dengan cara kita melihat ada penontonnya, kita melihat ada subscribernya, berarti itu bisa memotivasi kita untuk terus menjalankan video YouTube kita. Selanjutnya adalah tentang mungkin jangan jadikan uang sebagai tujuan akhir gitu. Bentuk sistem dulu, mengapa harus ada video-video YouTube kalian di platform YouTube. Misalnya untuk men-challenge ke diri kalian bisa berbicara di depan umum, untuk men-challenge diri kalian mengumpulkan informasi-informasi, riset, bahan-bahan dasar untuk kemudian kalian paparkan di video kalian. Jadi ini adalah goal yang kalian set yang lebih besar daripada sekedar mencari uang. Dan kemudian juga pastinya kalian bisa menyampaikan hal yang kalian yakini, kalian implementasikan dalam hidup sehari-hari, dan kemudian orang lain juga ikut mempercayai yang kalian percayai. Berikut tips dan trik dari saya buat kamu yang pemula ingin membuat video-video di YouTube. Yang pertama adalah make sure kalian punya pengikut setia dulu, punya sasaran yang kalian targetkan. Misalnya kayak YouTube Sahas Inisiatif yang disasarkan adalah mahasiswa. Jadi konten-kontennya pun niche atau temanya terkait dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, tips dan trik untuk kehidupan mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau yang disasar adalah mereka yang suka perjalanan, traveler misalnya, berarti niche dan nama channelnya juga bersangkutan dengan traveler tersebut. Atau dengan ibu-ibu yang disasar, berarti ya targetnya adalah tentang memasak dan lain sebagainya. Ini juga akan menentukan retensi atau rata-rata tonton di video kalian, karena di YouTube 2020 sekarang algoritmanya sudah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini YouTube lebih merekomendasikan video-video yang memang punya retensi yang lama, waktu tonton yang lama ya 50% minimal. Kalau 10 menit ya 5 menit minimal ditonton orang, berarti video itu cukup pantas untuk direkomendasikan dan naik ke atas. Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah performan kalian yang membawakan atau yang berada di dalam video tersebut. Yang pertama ya kita bermain dengan video, berarti bermain dengan warna, dengan kejernihan suara dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian memiliki pakaian yang dipakai yang cukup dinikmati oleh orang lain ketika menonton. Yang kemudian adalah kualitas video itu sendiri. Kalau memang membutuhkan tripod agar tidak goyang videonya, membutuhkan suara yang lebih jelas ya pakai clip on dan lain sebagainya. Performan juga penting untuk meningkatkan kualitas video, dan ini juga bisa diusahakan per hari buat video yang baru. Penting juga di sini adalah tampilan video ketika kalian ngepost. Tadi di sana ada thumbnail atau cover video di depan. Tuliskan judul video dengan cukup jelas, karena kadang orang mengklik karena judul videonya atau karena gambar judul di tema video. Langkah ketiga adalah konsisten dalam upload. Karena kenapa? Sekali orang mengklik video kalian, akan terus tampil video itu kalau misalnya ada video-video terbaru. Begitu juga dengan orang yang tidak subscribe. Mereka akan kembali ke YouTube, kemudian melihat video kalian. Jadi konsistensi ini berguna untuk mempertahankan orang-orang yang sudah kalian engage sebelumnya, orang-orang yang sudah mengklik video kalian sebelumnya. Langkah keempat adalah memaksimalkan keywords. Jadi dengan video YouTube yang kalian upload itu judulnya, deskripsinya, dan keyword yang dipakai selaras, sehingga YouTube bisa merekomendasi video kalian ketika memang informasi yang dicari itu selaras dengan video kalian.
Langkah kelima adalah approach penonton. Artinya adalah ada marketing khusus, misalnya kalian share melalui sosial media, orang-orang yang sudah kalian targetkan tadi untuk terus ikut video kalian. Nah, dalam membuat video ini untuk kesimpulannya adalah butuh autentifikasi atau ciri khas kalian sendiri. Butuh juga di sini modifikasi agar video-video kalian agak berbeda dengan yang lain dan pastinya informasinya dicari orang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you.